Fadhal julusan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan Ustaz Hidillah. Min aina antum Ustaz? Min Jakarta. Ustaz Anas. Nah, Ustaz. Dari Sragen, Ustaz. antum di Al-Mu'min kan? Mudaris ya? Al-Mu'min Nurki. Ustaz Wawan dari Al-Qalam Ustaz ya? Al-Qalam Magetan. Mudir Ustaz nama lengkap Ustaz? Karnawan sih Ustaz? Cukup Karnawan. Dari Wonogiri, Pondok Al-Barokah. Sebagai apa Ustaz di pondok Ustaz? Sebagai pengasuh. Masya Allah. Udah berapa tahun pondoknya Ustaz? Mungkin sudah 7 tahun. Itu pondok tahfidz Ustaz? MTS tapi ada tahfidnya. Masya Allah. Ustaz Salman dari Al-Makkah. Ma'ruf ya, masyhur ya. Asatidzah yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya akan sedikit saja mengenalkan tentang metode tadabbur ya, metode tadabbur. Nah, metode tadabbur ini dinamakan dengan tadarus. Jadi namanya itu memang tadarus 5T. Ya ini. Jadi slide yang akan saya sampaikan plus ini makalah PDF itu aslinya adalah buku ini. Jadi ini buku ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Muhammad Abdullah Rabi'ah. Beliau yang menteorikan metode tersebut dengan beberapa para masyayikh dan dakatirah di bidang tafsir Quran. Dan dari tulisan beliau tersebut diringkas di dalam slide ini. Pada saat ini kita ngobrol aja. Taib. Ahlan wa sahlan Ustaz Abu Basmah. Karena antum kesini, ana pengen nanya Ustaz, dari mana Ustaz? Dari Bekasi ya. Taib. Taib. Ikhwah yang dimuliakan Allah. Pertama sedikit ya, saya pilih yang penting-penting saja. Jadi 5T ini tadabbur yang dinamakan dengan tadarus metode 5T. Ini sebenarnya dirintis ataupun dikarang ya, disusun oleh para dokter yang ada di Saudi, ahli tafsir dan Quran, namanya Markas Nabaul Azim. Namanya markasnya itu Markas An-Nabaul Azim. Ada dipimpin oleh profesor tadi Muhammad Abdullah Rabi'ah dan beberapa stafnya. Salah satu yang terkenal yang mentraining kami namanya Dr. Hilal Sanad, ini yang duduk di tengah. Ya, jadi ini Profesor Dr. Rabi'ah, ini Muassasah Nabaul Azim. Nah, jadi tadarus 5T ini sebenarnya apa ya? Jadi tadarus 5T ini, 5T itu singkatan dari tilawah, dari tamhid, tilawah, kemudian tafsir, kemudian tadabbur, kemudian tazkiyah. Sebenarnya kita di Indonesia kan ada juga ya pakai kata tadarus ya. Biasanya kapan itu Ustaz? Ramadan. Itu apa itu? Apa yang kita lakukan pas tadarus apa? Membaca. Ya, membaca Quran itu salah satu makna tadarus. Tapi tadarus itu sebenarnya mengandung 5 makna. Jadi ini kalau kita buka ya di buku yang beliau tulis ya, tadarus itu secara lughah maupun literasi di literatur tafsir kita kaum muslimin itu mengandung 5 makna. Ya, mengandung 5 makna. Tadarus bisa mengandung makna membaca, berarti tadarus maknanya tilawah. Tadarus bisa berarti an-nadhar fil ayat marotan ba'da maroh, artinya melihat untuk memahami. Tadarus bisa artinya adalah istikhlasu ma fil ayat min dalalatin wa hidayatin wa mahwul jahili wa sifati sayyi'ah. Tadarus juga bisa bermakna membersihkan. Indarosa itu kan artinya ini kan, terkikis kan. Nah, jadi tadarus bisa bermakna membaca, bisa bermakna memahami, artinya tafsir, bisa bermakna mengambil hidayah, artinya tadabbur,
bisa bermakna membersihkan hati, artinya tazkiyah. Jadi makna-makna itu tidak diambil dengan istihad belaka. Itu ada marojiknya, Lisanul Arab Ibnu Mangdur, ada di Tajul Arus Lizabidi, ada di Lisanul Arab, ada di Tahrir Tanwir, ada di Tafsir Tobari. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, intinya majelis ini ya tujuannya, ini langsung ke tujuannya. Jadi ini majelis tadarus ini bukan fokus pada tafsir ataupun tahfidz, tapi lebih kepada bagaimana menyelami kandungan hidayah di dalam Quran, bagaimana melakukan aktivitas tazkiyatun nafas melalui majelis aktif tadabbur Quran. Jadi tujuannya dari metode ini bagaimana mengaktifkan makna tadarus yang 5 tadi. Ada tilawahnya, ada tafsir umumnya, ada pengambilan hidayahnya, kemudian diaplikasikan ke praktek nyata di kehidupan kita masing-masing. Jadi fokusnya di T yang keempat dan kelima, pengambilan hidayah dan praktek. Dan ini dilakukan dengan metode aktif. Metode aktif artinya dialog. Artinya adalah dialog seperti itu. Jadi ini intinya di situ. Maka konsumsi yang yang dijangkau sebenarnya dengan metode ini itu adalah semua kalangan masyarakat, sampai masyarakat yang awam juga. Jadi guru yang disyaratkan di sini tidak harus guru yang pakar dalam Al-Quran. Dia memiliki dasar bahasa Arab, tahu makna umum dari Quran, itu bisa memimpin majelis ini. Dan nanti tadaburnya tidak muluk-muluk, sesuai dengan profesi yang dia jalani, dan itu tidak dinamakan tafsir, tapi tadabbur, sehingga bisa menjadi motivasi hidup orang tersebut dalam hidupnya itu landasannya Al-Quran, bukan motivator barat dan lain sebagainya. Terakhir untuk teori ya, kita lihat di PDF yang sudah saya bagikan untuk tahu artinya ya. Ini khulasah dari buku ini. Kita lihat langsung. Nah, T5 itu apa maksudnya ya? Yang pertama itu, T yang pertama adalah tamhid. Tamhid itu maksudnya adalah bara'atul istihlal bibidayatin musawiqatin lil majlis. Jadi contoh nih, kita akan membahas surat Wal Asri misalkan, ya kan? Kita mulai dengan apa? Imam Syafi'i itu pernah bilang gini, seandainya Quran cuma Wal Asri, itu manusia itu cukup dengan Wal Asri. Nah, itu namanya bidayah musawiqah, kan? Bidayah musawiqah ini tergantung mustamik masyarakat yang kita ajar. Kalau masyarakatnya kita di desa, di SD, SMP, umum, enggak perlu yang asbabun nuzulnya gini, jumlah ayatnya gini, enggak perlu. Jadi muqaddimah yang menarik tentang ayat surat tersebut, itu namanya tamhid. Kemudian T yang kedua adalah tilawah. Jadi di metode ini para masyayikh kita ketika mengajarkan, kan kita juga disuruh amaliyatut tadris, praktek, mewajibkan memulai setiap majlis dengan membaca Al-Quran yang akan kita bahas. Harus ada itu langkahnya. Itu bisa dipimpin oleh ketua majelis, bisa dilakukan oleh para santri, bisa juga berbarengan. Itu jadi tilawah. Maka dikatakan tilawatul ayati tilawatan khosiatan mutqonatan. Jadi harus ada dimulai dengan tilawah. Jadi misalkan Wal Asri, saya memimpin membaca tersebut, atau saya meminta salah satu untuk membaca. Kemudian yang ketiga adalah tafsir. Nah, ini penting. Tafsir yang dimaksud di sini seperti dalam tulisan, akhdhul ma'nal ijmali wa adamud duhuli fit tafsilati wal juz'iyati tajannubul khawdi fi khilafati ahli tafsir ila lihajatin. Kita menyampaikan tafsir yang ada di terjemah, di tafsir Muyasar, di tafsir Jalalain, yang sesingkat mungkin. Dan memang fokus kita itu, sebagaimana dikatakan guru kita dalam kitab ini, yang kita ajarkan ke masyarakat adalah surat Fatihah, An-Nas sampai Wadduha. Karena surat itu namanya kan surat mufassal. Itu fokusnya di iman dan hidayah.
tentang keimanan. Dan tujuan kita di sini bukan membentuk pakar tafsir. Tujuannya adalah mengeluarkan hidayah keimaniyat, ruhaniyat yang ada di surat-surat tersebut, karena surat itu kan makiyah kebanyakannya, untuk landasan hidup dan motivasi hidup kita. Makanya kalau seandainya seumur hidup kita hanya ngatamkan sampai adzuha dengan istri kita misalkan, dengan keluarga kita, ya kan, tapi dengan cara diskusi, saling mengambil hidayah dari ayat yang kita dirosahkan, kan satu ayat bisa sampai 1 jam. Itu kita bisa hatam sampai wadduha selama umur hidup kita saja, itu sudah bagus gitu. Kalau menurut guru kami seperti itu, yang didoktrinkan ke kami seperti itu. Kenapa? Ya karena memang tujuannya adalah nasru hidayatil Quran. Jadi ke situ arahnya. Maka tafsir di sini cukup sebagai tafsir ijmali, sebagai kayak koridor bagi para mustami'in agar nanti dan pengambilan hidayah ini kemungkinan untuk dolalnya itu, untuk melencengnya itu, menurut saya ya selama ini itu kayaknya sedikit, karena kita nggak membahas ayat-ayat fikih. Kita membahas ayat-ayat iman, ayat-ayat tentang khauf, roja, akhirat, yakin kepada hari kebangkitan, seperti itu. Dan apa yang bisa kita jadikan inspirasi dari ayat tersebut. Jadi untuk di tafsir ini, seorang pemimpin majelis itu menyampaikan tafsir umum saja, nggak usah sebutkan i'rabnya, ikhtilaful qiraat dan seterusnya gitu, Ustaz. Mafhum ya? Lah, taib. Selanjutnya ini sudah tafsir tadi. Tadabbur. Lah ini, mulai T yang keempat ini sistemnya adalah diskusi. Jadi landasan yang dipakai itu adalah hadis di Bukhari ketika Sayyidina Umar bin Khattab bersama para ulama Badr. Di situ ada Sayyidina Ibnu Abbas, padahal masih junior ketika itu beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada ulama Badr, "Ma taquluna fi idza jaa nasrullahi wal fath?" Dan beliau membaca surat tersebut sampai khatam. Kemudian ditanya para masyayikh Badr, apa tafsirnya ini? Ada yang menjawab, saya diperintahkan untuk tasbih dan istighfar. Ada yang ditanya, saya tidak tahu. Kemudian Ibnu Abbas ditanya, apakah pemahaman kamu seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Kata beliau, tidak. Apa pemahaman kamu? Pemahaman saya bahwasanya itu tafsirnya adalah umur Rasulullah sudah dekat. Nah, adanya obrolan tadi, itu kan tadarus, itu yang dijadikan landasan di metode ini. Jadi penekanannya di ngobrol, curhat, atau lebih ya dari hati ke hati, seperti itu memang. Jadi memang kemarin juga ini cerita ya, ketika kami ber-20 atau ber-22 itu praktek di depan para masyayikh, salah satu kritikan besar itu apabila mulki itu monolog, ngomong sendiri. Nah itu tidak dibenarkan. Bukan itu salah loh ya, tapi untuk cara ini itu SOP-nya itu ngobrol gimana? SOP-nya itu ngobrol, SOP-nya seperti itu. Nanti kalau ada iskalat ya tinggal ditulis, ditanyakan ke ahlinya, buka marojik dan sebagainya. Jadi tadabbur ini nanti kita misalkan contoh ya, wal asri, demi waktu. Misalkan saya mengatakan gini, Allah itu bersumpah di Quran dengan waktu itu nggak cuma waktu asar saja, ada juga wal fajri, waktu fajar, ada wadduha, waktu duha. Berarti Allah itu melihat waktu sebagai hal yang penting. Maka menurut saya salah satu sebab kemunduran orang muslim itu apabila dia tidak menghargai waktunya. Itu yang saya pahami dari ayat ini. Nanti saya tanya ke Ustadz Karwan, menurut antum dari wal asri ini apa inspirasi yang antum dapatkan gitu kan. Nanti antum bicara, semua pada bicara. Lah, nanti saya sebagai pemimpin majelis atau antum sebagai pemimpin majelis di halaqah antum, ana tulis itu. Ana tulis inspirasi tersebut, kemudian terakhir ada tazkiyah. Lah tazkiyah ini apa? Tazkiyah ini adalah apa praktek kita di dunia nyata sesuai dengan pekerjaan kita, petani, pedagang, pengajar, kepala rumah tangga, ayah, guru. Dari hidayah tadi itu apa yang ingin kita lakukan untuk misalkan waktu tadi. Saya
setelah mengetahui bahwasanya Allah itu sangat memperhatikan soal waktu, ya, setelah mulai saat ini saya tidak akan membebaskan diri saya, istri saya, dan anak saya dalam perihal HP karena dia menguras waktu. Jadi saya akan bikin waktu untuk HP itu untuk saya sehari setengah jam, dan anak juga setengah jam, dan harus sama orang tua. Itu planning yang akan saya tulis. Itu azam yang akan saya lakukan berdasarkan wal asri. Jadi ini nggak akan ada habisnya makna ini, karena kita selalu akan menemukan problem kehidupan. Lah, arahnya ini tuh ke situ sebenarnya. Ya, jadi kita sebagai ketua majelis mungkin kita akan iqdad juga mengambil qaul di tafsir Ibnu Katsir secukupnya. Toh juga ini bukan ayatul ahkam yang akan ada Syafi'i Maliki gitu gue. Nah, makanya ini cocok sekali ya untuk majelis yang sifatnya itu halaqah, sifatnya keluarga, anak dan istri, atau kumpul keluarga gitu loh, atau antara guru ingin muhasabah, tazkiyatun nafs ya. Apalagi kita kalau udah baca kitab-kitab seperti Bidayatul Hidayah, seperti Ta'lim Muta'alim, seperti kitab-kitab tazkiyah ini. Lah, nilai-nilai khauf, roja dan sebagainya itu bisa dimasukkan dalam tadi. Jadi secara umum para asatid yang dimuliakan Allah yang saya hormati ya, jadi apa yang ada di buku ini, ya buku ini nanti bisa difotokopi dan saya sedang mintakan PDF-nya sebenarnya sama mu'alifnya karena beliau mengizinkan untuk dicetak. Seperti itu. Intinya ini bisa dibaca sendiri karena antum semua wadih dan bahasanya juga muasir ya, bukan turat yang ini. Tapi inti dari apa namanya poinnya itu yang saya sampaikan tadi, yang ada di ini. Ikhwah yang dimuliakan Allah, mungkin saya minta waktunya dikit ya untuk teman-teman sebagai mana SOP-nya ya, biar nanti juga bisa mengajarkan ke santri-santri. Jadi Ustadz Abu Basmah ceritanya itu kita ini pengen ini mengajarkan di pondok masing-masing gitu loh, ya kan. Jadi biar ada sanatnya gitu. Gitu. Ya. Ceritanya tuh teman-teman kemarin kita saling sepakat gitu. Nah, jadi karena kemarin pas kami ngambil itu juga teori dan praktek, lah kita ada prakteknya lah walaupun dikit lah biar agak sama gitu kan. Tapi saya yakin ya, karena saya pribadi yang saya jadikan sasaran itu bahkan guru-guru TPQ di desa, yang mana mungkin ngaji agamanya di MTS MA sama kuliahan, itu yang jadi sasaran saya. Jadi kalau untuk yang asatid masyayikh yang di Pak Ahid itu sudah anak anggap itu sudah, yang penting ada gini aja lah, paham dikit udah cukup gitu loh, karena tidak susah sebenarnya, hanya gitu aja Ustaz ya, menyebarkan kebaikan aja. Nah untuk apa namanya sebagai praktek kita akan mentadaburi surat Al-Fatihah ya, sama-sama ya. Kebetulan kemarin yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah kita tadaburi dengan teman-teman di Kediri, yang bismillah juga sudah kita tadaburi. Nah, kita akan mentadaburi dari alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhwah semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini namanya banyak sekali ya. Kadang dinamakan Ummul Kitab, kadang dinamakan Ummul Furqan, kadang dinamakan Ummul Quran, juga dinamakan Al-Waqiyah Asy-Syafiyah. Artinya dia penyembuh, pelindung dan juga penyembuh. Jadi surat Al-Fatihah ini pelindung dan juga penyembuh. Cukup sebagai kemuliaan bahwasanya surat ini dibaca di setiap sholat, diwajibkan untuk dibaca setiap sholat. Ini cukup sebagai syarafan wa fadlan wa fakhran bahwasanya ini adalah Ummul Quran, induknya
Al-Qur'anul Karim. Selanjutnya saya meminta mungkin Ustadz Karwan ya, untuk Ustadz Karnawan untuk membaca surah Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Tafadhal Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah khairan Ustadz Karnawan ya dengan bacaannya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, al asatidzah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kita mulai dari ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pribadi, nanti antum siap-siap ya. Karena ini setiap orang harus aktif ya. Karena bisa jadi saya akan mendapatkan ilmu baru yang tidak didapatkan, yang tidak saya dapatkan dari diri saya sendiri, tapi dari antum. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafsirnya ya dengan bahasa Indonesia lah, kan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sebelum kita beranjak ke tadabbur, ada yang pernah membaca tafsir selain ini? Ada nggak? Maaf ya. Antum? Tafsir Apa saja? Kalau tadabbur nggak boleh bilang maafi loh ya. Ini kita harus berpikir. Selain surat Al-Fatihah. Enggak, tafsir Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustaz Abu Basma, ada nggak? Tafsir yang bisa kita pahami diambil ini. Yang mungkin pernah baca tafsir Jalalain atau apa, atau ya yang kita pahami sebagai tafsir itu segala puji itu aja. Itu aja ya mungkin ya. Ya udah, kita langsung ke tadabbur ya. Ke tadabbur. Alhamdulillahirabbil alamin itu saya baca gini di salah satu tulisan masyayikh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok di awal Quran itu kita kok tidak ahmadullah? Kan ketika nahmadullaha rabbal alamin kan kita yang baca, kami memuji Allah rabbil alamin, atau saya. Tapi kok alhamdulillah, jadi yang memuji itu Allah. Ya Allah tidak. Kan kalau kita yang baca, kita makhluk, nahmadu kan Allah membahasakan kita, tapi ini langsung Allah. Ya, salah satu yang saya baca dan saya amini ya, bahwasanya karena kita sebagai hamba itu mau setaat apapun kita, pujian kita itu tidak bisa sampai mentok. Tidak mungkin kita bisa memuji sampai mentok. Artinya la nuhsi tsana'an alaik. Kita tidak bisa tidak bisa melunasi, menghitung ya semua nikmat itu, terus kita nggak cukup walaupun kita beribadah setiap detik. Apalagi kita nggak mungkin, kita banyak malasnya kan. Nah, artinya kita tidak bisa untuk melunasi semua karunia yang Allah berikan kepada kita. Itu kenapa kok Allah itu memulainya dengan alhamdulillah, itu tidak dengan nahmadullah atau ahmadullah. Itu salah satu yang bisa kita tadabburi ya, bahwasanya kita ini tidak mampu
untuk memuji dengan pujian yang pas mesti kurang. Nah itu, jadi kita ini mesti kurang. Artinya kita tidak boleh di hidup itu merasa penuh gitu loh. Udah tahajud, udah sholat, udah ngaji, udah jadi ustadz, terus merasa kita ini sudah memberikan hak kepada Allah itu pas, itu tidak bisa. Ya itu mesti kurang. Jadi nggak boleh merasa sempurna, itu nggak boleh merasa sempurna. Jadi itu mungkin ya tadabbur yang bisa saya ambil ya, bahwa kita tuh tidak bisa sempurna, kita harus merasa kurang terus, karena ya diambil dari tadi, alhamdulillah tadi, itu yang bisa saya ambil ya. Satu-satu ya saya minta inspirasinya dari ayat ini apa, sesuai dengan background masing-masing lah ya. Antum di travel kalau ada pengalaman, silahkan. Antum di pondok ngeruki sama santri, silahkan. Antum di pondok dengan para tholabul ilmi, ustadz yayasan kan, tentukan gaji, itu juga bisa jadi ada inspirasi yang lain. Semua akan mendapatkan jatahnya ya, tapi ada yang mau duluan? Silakan. Kalau langsung satu surat gimana? Kita Al-Fatihah dulu. Iya, maksudnya satu surat Al-Fatihah langsung gitu. Ini dulu, alhamdulillah. Per ayat gitu. Per ayat. Silakan. Ustaz Karyawan. Saya mencoba ya. Saya terinspirasi dari sini di alhamdulillah. Di sini kalau saya pribadi merasa betul-betul diingatkan bahwasanya memang pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang kita, kalau saya sendiri sebagai penuntut ilmu, kadang kalau di tempat kita mengajar itu kan kadang ya ada yang memuji dan lain sebagainya. Itu kadang kan membuat kita jadi lebih lebih agak timbul bibit-bibit kesombongan gitu ya. Tapi di sini